A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa ghairallahi abtaghi hakama wa huwa alladzi anzala ilaikumul kitaba mufassalan. Jadi di ayat ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bantahan sekaligus pencerahan terhadap orang-orang kafir Mekah, orang-orang yang tidak percaya Al-Quran sebagai firman Allah. Jadi kan ayat yang sebelumnya, ayat 109 sampai 111, itu kan ada asbabun nuzulnya ya. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa suatu hari orang-orang Quraisy menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Hai Muhammad, kau menceritakan kepada kami bahwa Musa mempunyai tongkat yang digunakan untuk membelah batu atau lautan. Kau juga menceritakan bahwa Isa bisa menghidupkan orang mati. Dan bahwa kaum Samud mempunyai seekor unta, lalu mereka sembelih. Sekarang coba tunjukkan kepada kami gitu, sedikit dari mukjizat kenabianmu. Jadi ditantang kan. Dari cerita-cerita itu kan munculnya begitu ya. Sedikit aja dari mukjizat kamu. Gitu. Ya. Jadi kalau kemudian sehingga kami akan beriman kepadamu. Rasulullah SAW bertanya, apa yang kalian inginkan? Lalu mereka menjawab, coba jadikan Bukit Sofa ini emas untuk kami. Jadi ditantang itu. Beliau bertanya lagi, jika aku melakukannya, apakah kalian akan membenarkan aku? Gitu. Mereka menjawab, iya demi Allah. Lalu Rasulullah SAW berdiri dan berdoa. Kemudian Jibril datang dan berkata kepada Nabi Muhammad SAW, jika kau menginginkannya, bukit ini akan berubah menjadi emas. Namun jika kau mau, wahai Muhammad, tinggalkanlah mereka. Sehingga beberapa di antara mereka mau bertobat kepada Allah. Nah, maka turunlah ketiga ayat ini, mulai dari ayat 109, 110, 111 ini. Di mana jika saja diturunkan malaikat di depan mereka, jika orang mati dibangkitkan, lalu segala yang mereka inginkan itu kubulan dihadapkan pada mereka, termasuk gunung dari emas tadi. Mereka itu, padahal malaikat sudah bersaksi itu benar ya Rasulullah. Kamu pikir mereka akan beriman? Enggak. Mereka enggak akan beriman. Gitu. Maka nuliyuk minu. Gitu. Sama Nabi, sama malaikat Jibril digituin Rasulullah. Jadi akhirnya memang sudah, kamu milih mana? Milih ini jadikan emas tapi mereka tetap tidak beriman? Atau milih, sudahlah, fa'arid anhum, tinggalkan mereka. Itu diriwayatkan dalam hadis riwayat Ibnu Jarir. Ya, juga tertulis dalam kitab Ibnu Katsir di juz 3 halaman yang nomor 2582. Nah, dari situ kemudian perdebatan atau jawaban-jawaban dari Rasulullah ini muncul. Satu di antaranya yang ini. Lah kamu menginginkan kami untuk mencari hakim selain Allah. Afa ghaira? Apakah ada selain Allah, Allahi? Terus kemudian abtaghi hakaman. Aku mencari hukum, keadilan, kebenaran, standar kebaikan. Padahal wahwaladzi anzalal kitab. Padahal dialah yang menurunkan kitab Al-Quran mufassalan secara terperinci. Jelas di situ. Mana sekarang yang bisa menandingi Al-Quran dalam hal terperincinya ajaran? Tidak ada. Quran itu menjelaskan mulai dari
hukum waris, hukum nikah, hukum perang, hukum pemerintahan, hukum dagang, semua. Bahkan ajaran-ajaran informal seperti bagaimana cara mendidik anak, mendidik istri, berumah tangga, ada semua. Terperinci. Tidak hanya itu, perilaku keseharian diajarkan semua, termasuk yang diterjemahkan di dalam hadis. Baik yang qaulan fi'lian, ya kan? Qaulan fi'lan maupun yang lain. Nah, masa saya dengan terperincinya Al-Quran seperti itu, lalu saya mencari hukum selain hukumnya Allah? Tidak mungkin lah, sudah. Buat saya, itu final. Walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqqi. Dan orang-orang yang telah diberi kitab Taurat, mereka tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhan dengan hak. Mereka tahu. Karena apa? Al-Quran di samping membawa hukum-hukum baru, juga meluruskan apa yang ada di dalam Taurat yang dipalsukan. Injil yang dipalsukan oleh para pendeta waktu itu, para rabi Yahudi waktu itu. Kalau yang asli, Quran membenarkan musaddiqal lima baina yadai. Quran itu membenarkan apa yang ada di dalam Taurat maupun Injil yang masih asli. Utamanya dalam hal ketauhidan, ajarannya tetap sama. Yang berbedanya syariatnya saja. Apa yang dulu pernah diharamkan, dihalalkan. Atau sebaliknya, apa yang dulu pernah dihalalkan, diharamkan. Yang maha tahu tentang semua itu ya Allah tentu. Maka fala takunanna minal mumtarin. Jadi mestinya kamu jangan menjadi orang-orang yang ragu. Wong di dalam Tauratmu sendiri juga hukum-hukumnya banyak memiliki kesamaan dengan apa yang diterangkan Al-Quran. Orang mencuri potong tangan, orang yang membunuh harus dikisos bunuh, orang yang minum khamar harus dibeginikan, ada hukum rajam, ada. Cuma kamu tutupi. Makanya itu dalam ayat yang kemarin kita pelajari juga, janganlah engkau taktumul haqqo, kan gitu. Janganlah engkau menyembunyikan kebenaran. Nah, banyak isi Taurat yang disembunyikan. Ya karena tidak sesuai dengan nafsu masyarakat, tradisi kebanyakan. Para rabi Yahudi waktu itu ya khawatir nanti kekurangan santri, kekurangan pengikut, kekurangan jamaah, jadi nggak diikuti. Sehingga kemudian disembunyikan. Nah itu yang kemudian diterangkan secara mufassolan, secara terperinci dalam Al-Quran. Jadi kalau mestinya kamu benar-benar pengikut Taurat, iman terhadap Taurat, mengamalkan betul secara detail Taurat, sampean nggak akan begitu, nah gitu. Kamu pasti akan mengimani Al-Quran. Karena kamu tahu bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhan, hak dari Tuhan. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. La mubaddila li kalimatihi. Jadi telah sempurna firman Allah di dalam Al-Quran itu, baik kebenarannya maupun keadilannya. Tidak usah banyak dibantah sampean itu. Quran menjelaskan tentang keluarga ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin, penanggung jawab, pelindung, pengarah buat perempuan. Dibantah. Nggak bisa gitu. Kenapa ini ketidakadilan bla 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 bla. Lo enggak tahu yang dimaksud pemimpin itu bukan kok kemudian penguasa,
lalu boleh semena-mena, tidak ada begitu. Itu hanya persoalan job description, tupoksinya, tugas pokok fungsi. Perempuan di sisi lain juga diberikan porsi yang besar sekali dalam rumah tangga. Tugasnya aja beda, mulai dari Rabbatul Bait, Al-Mar'atu Ustadul Walad. Sama, dialah yang bertugas penuh mencetak generasi sebagai gurunya anak-anak, sebagai manajer dalam rumah tangga. Itu loh. Pengatur keuangan, pengatur distribusi logistik, semua. Ini hanya persoalan bagi tugas. Itu. Kenapa begitu ya? Karena Allah yang maha tahu. Wa huwa samiul alim. Allah maha mendengar, maha tahu. Oh, aku menciptakan laki-laki itu dengan sistem metabolisme tubuh yang seperti ini, sehingga akan sangat berpengaruh pada psikis yang seperti ini. Sementara yang perempuan itu begini, sehingga lebih mudah mengandalkan insting dan perasaan, yang laki-laki lebih mengandalkan logika dan pikiran atau akal. Berarti nanti ini tepatnya di dalam fungsinya. Itu adil sekali Al-Quran. Nah, sekarang mau dirusak sama manusia. Nggak bisa. Kita, wah, ya makinnya struktur masyarakat pun rapuh. Perceraian di mana-mana dan lain sebagainya. Termasuk hukum-hukum yang lain dalam Al-Quran itu sudah jelas tegas. Ya, mulai hukum mencuri, hukum merampok, hukum membunuh, itu kan yang hukum fikih jinayah, ya hukum pidana. Sementara hukum perdatanya juga jelas sudah. Tentang misalnya waris, kan hukum perdata itu ada dalam Al-Quran. Nah, yang dibantah manusia kadang hanya yang seolah-olah tidak cocok dengan nafsunya, misalnya. Walid zakari mithlu hazil unthayain. Dan untuk laki-laki dalam waris itu mendapat 2 bagian dibanding perempuan. Oh, ini tidak adil, bla 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 bla. Kadang nggak tahu bahwa di dalam Al-Quran itu ada setiap syariat itu ada hikmatut tasyri' wal falsafah. Ada hikmah dan falsafahnya dalam setiap syariat itu. Misalnya yang tadi itu. Laki-laki mendapat 2 bagian dari perempuan gitu ya. Itu kan seolah-olah nggak adil. Padahal begini strukturnya. Pertama, kenapa laki-laki diberi 2 bagian waris daripada perempuan? Karena laki-laki itu diberi tanggung jawab untuk nyari nafkah. Ketika dia nanti punya anak istri, dia yang wajib cari nafkah itu. Nggak nyari nafkah, dosa dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun laki-laki itu diberi, misalnya si Rudi ini dari keluarga A. Rudi dari keluarga A. Keluarga ini punya anak 2, laki-laki, si Rudi sama si Rani. Loh, Rudi sama Rani, ini kan kalau misalnya Rani dapat 100 juta, maka Rudi dapat 200 juta. Kok adil? Loh, enggak gitu. Rudi dapat 200 juta karena harus nanti dari keluarga B menikah anaknya yang bernama Wati. Ini kan juga untuk perempuan. Ya kan? Apa yang dibawa Rudi kan nanti juga untuk perempuan dari keluarga B. Sementara si Rani ini nanti kan juga akan menikah dari keluarga C. Si Andi misalnya. Andi kan dapat 2 bagian juga dari keluarga C. Nanti untuk kamu juga Rani. Rani dapat 1 atau 100 juta. Akhirnya kan dapat 300 juga. Bukan uangnya loh ya, bukan jumlah nominalnya. Tapi adalah keadilan Allah itu di sana. Jadi tidak bisa hukum waris hanya dihubungkan dengan hukum waris. Yang ketiga ini hukum Islam itu terkait dengan sistem hukum subbagian lain, misalnya sub tentang
hukum atau aturan dalam rumah tangga bahwa suami itu harus menjadi penanggung jawab. Makanya kenapa waris itu begitu gitu loh. Jadi itu yang kadang tidak dilihat bahwa tetap adil hukum Islam itu, tetap benar sidqan wa adlan. Iya, misalnya tentang hukum kisos, ya hukum kisos. Orang yang eh, membunuh harus dibunuh. Orang yang nempeleng harus ditempeleng. Membunuh ndak bunuh. Orang-orang sok-sokan hak asasi manusia itu mengatakan itu hukum mati itu tidak sesuai dengan HAM. Itu kan omong kosong mereka. Padahal sebenarnya justru dengan adanya hukuman mati itu Islam sedang merawat kehidupan. Kenapa? Ya karena dengan cara dihukum mati, maka orang yang akan membunuh itu sudah berpikir dua kali kalau akan membunuh, mati aku nanti. Gitu kalau itu ditegakkan. Jadi menjadi satu hukum kausalitas, sebab penyebab. Enggak kok kemudian sebab akibat. Jadi ada efek jera yang diinginkan dari hukum mati dalam Islam misalnya. Dengan efek jera itu diharapkan orang kemudian tidak gampang membunuh, dengan orang tidak gampang membunuh diharapkan kehidupan bisa terpelihara. Ke sana, jadi hukuman mati itu justru menghormati HAM, melindungi HAM. Hak asasi manusia yang paling asasi itu adalah hak hidup. Dan hak hidup itu dilindungi dengan ancaman kalau kamu membunuh orang akan dibunuh. Nah, gitu. Tapi orang-orang penggiat HAM seolah-olah mengatakan, ya membunuh itu melanggar HAM loh. Ya justru sebaliknya. Kan Islam belum akan membunuh kalau tidak ada yang membunuh, kan gitu. Yang pertanyaan selanjutnya kayak misalnya hukum perang. Kebolehan untuk memerangi orang-orang yang dolim dalam konteks defense atau membela diri, itu konteksnya adalah purify untuk pengobatan. Orang-orang yang jahat itu adalah penyakit yang kalau bisa disembuhkan, kalau nggak bisa ya diamputasi. Kenapa? Karena kalau nggak diamputasi, takutnya kanker itu menjalar. Di dunia medis saja mengenal amputasi kok. Kalau kanker itu sudah masuk tulang, sudah masuk jaringan daging kulit yang nanti kalau nggak segera dipotong menular, menyelamatkan daging kulit dan anggota tubuh yang lain jauh lebih penting daripada memelihara daging yang sudah busuk. Itu konsep perang. Itu loh. Sama dengan konsep. Nah, Islam tegas, jelas dalam hal itu. Cuma kemudian dicoba dikabur-kaburkan. Ya sudah, akhirnya struktur masyarakat ya rusak. Gitu loh. Jadi kembalilah kepada hukum Allah. Insya Allah itulah yang terbaik. La mubaddala li kalimati. Tidak ada perubahan dalam hukum Allah sejak dulu. Cuma manusia aja yang sering merubahnya, mencampur adukkan dengan tradisi, mengambah mengurangi, bahkan menutup-nutupi dan seterusnya. Padahal wa huwas samiul alim, Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Begitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, monggo. Nah, masa rabu-rabu pagi-pagi kok ngantuk. Ayah, monggo. Kita diskusi apa hari ini? Silakan dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, dari Indonesia sampai Australia. Silakan. Apa Pak Ridul? Ini loh Gus, Indonesia ini kan termasuk Islam yang terbesar di antara agama-agama. Kenapa tidak bisa menerapkan agama Islam ini dalam hukum kenegaraan? Ini yang salah ini pemerintahannya apa ulama? Nah, jadi
Pertama begini, Pak. Negara ini ketika dulu didirikan, itu memang sempat terjadi perdebatan. Gitu. Perdebatan antara para pendiri negeri ini, pendiri republik lah, kalau pendiri negeri ini sudah para kerajaan-kerajaan dulu. Kalau kita runut dulu sebelum kemerdekaan, Indonesia ini kan terdiri dari beberapa kerajaan, kerajaan-kerajaan besar, kerajaan-kerajaan Islam, baik yang di Kutai Kertanegara, di Mataram Islam, itu kerajaan-kerajaan besar yang Muslim. Mereka menerapkan itu hukum Islam, menerapkan baik di Kesultanan Medan sana, baik di Padang, semuanya waktu itu punya kerajaan-kerajaan sendiri, kesultanan-kesultanan, Kesultanan Tidore di Sulawesi sana, dan semua, bahkan di Papua sana. Mereka menerapkan itu, dan kemudian Belanda kan yang merusak ratusan tahun ini. Inggris, Portugis itu yang merusak Indonesia. Sehingga kemudian negara-negara di dalam Nusantara itu diadu domba, dikerdilkan, dan sebagainya. Intinya kemudian tercerai-berai. Maka hukum kolonial Belanda kan yang berlaku kemudian. Nah, hukum kolonial Belanda ini berdasarkan pada namanya BW, ya, BW. BW itu singkatan dari Burgerlijk Wetboek. Itu kayak KUH pidana sekarang itu. Itu yang dipakai. Akhirnya hukum Islam memang tersisih hanya pada hukum-hukum perdata atau hukum-hukum keluarga. Nah, setelah Indonesia merdeka, Belanda ke sini itu kan gold, gospel, and glory ya. Dia selain mencari emas, dia juga mencari kejayaan, juga menyebarkan Kristen. Menyebarkan kekristenan Eropa sana di sini. Kristen kan memang datang ke sini bersamaan dengan para penjajah Belanda itu. Nah, menyebarkan. Nah, akhirnya memang di Indonesia berkembang. Nah, ketika Indonesia merdeka, itu kan yang berperan tidak hanya orang Islam ya, orang-orang Kristen juga gitu. Baik terutama dalam bidang diplomasi. Maka ketika mereka, para pendiri negeri ini, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, Kristen, yang konon dalam BPUPKI itu, Badan Persiapan untuk Perjuangan Kemerdekaan Indonesia itu kan, mereka merumuskan dasar negara ini. Nah, disepakatilah Undang-Undang Dasar 45 itu, tetapi dalam pembukaannya itu piagam itu kan ada dasar negara Indonesia, Pancasila. Nah, Pancasila yang diusulkan oleh para pendiri yang Muslim, itu kan ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pengikutnya. Ada gitu, Pak Lidl. Nah, 9 kata di dalam Piagam Jakarta yang disebut Piagam Jakarta, ini yang kemudian tidak disetujui oleh yang non-Muslim, daerah-daerah timur terutama, yang kemudian mengancam akan memisahkan diri dari Indonesia jika 9 kata itu masih ditetapkan. Nah, dulur-dulur Muslim saat itu sangat bijaksana. Demi keutuhan Indonesia, ya sudahlah, 9 kata itu dihilangkan dengan cukup ketuhanan yang Maha Esa. Sebenarnya itu satu pengorbanan yang luar biasa besar dari umat Islam. Karena kalau misalnya waktu itu para pendiri bangsa ini yang Muslim itu ngotot, tetap aja syariat Islam akan dijalankan dan pendiri mungkin meskipun Indonesia dikurangi minus beberapa yang ingin. Dan itu kan kecil sebenarnya. Nah, dari situlah kemudian ada ini menjadi pilihan negara juga begitu. Sebenarnya pilihan negara ini kan ada yang kayak misalnya di Aceh. Aceh itu mau bergabung dengan Indonesia, itu kan dijanjikan dulu bahwa mereka boleh melaksanakan syariat Islam. Gitu. Tapi kemudian pemerintah negeri ini yang awal-awal itu tidak sesuai. Akhirnya kan kemudian ada pemberontakan Daud Bereh dan sebagainya itu. Itu kan pemberontakan karena menagih janji.
termasuk di Sunda maupun di DII itu. Kan Darul Islam Tentara Islam Indonesia itu kan menagih janji kepada Pak Karno waktu itu. Karena janjinya di awal kami akan bergabung dengan Indonesia kalau kami nanti boleh melaksanakan syariat Islam. Tapi kan kemudian pendiri negeri ini sepakat untuk memakai dasar Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu pertama Pak Jo. Pak Abdul. Tapi kalaupun sekarang misalnya yang kedua yang ingin saya terangkan, ketiga ini, keempat atau berapa lupa ya. Itu kalau misalnya sekarang diterapkan, itu yang tidak setuju umat Islam loh Pak Abdul. Coba sama tanyain umat Islam yang katanya 85% ini. Coba tanyain, setujukah kamu diterapkan syariat Islam? Nantilah banyak yang nggak setuju. Iya, betul Ustaz. Coba tanyain, adain survei. Betul aja, Pak Ledol. Kenapa? Ya, buktinya begini, Pak Ledol. Umat Islam di Indonesia ini apakah benar umat Islam? Apakah benar sudah Islam gitu maksud saya? Buktinya apa? Partai Islam dalam politik ini sejak tahun 55 itu sudah ada partai Islam. Sudah ada muncul partai dengan asas Islam gitu. Tidak pernah menang. Lah kenapa umat Islam tidak milih partai Islam misalnya? Sampai pemilu berikutnya sampai 71, ada kan 71 kan kemudian dilebur tuh hanya Golkar, PDI dan P3 apa ya kan? Itu jelas Mas yang Yumi belum sempat menang ya, gitu. belum Mas sempat, Yumi. nggak pernah menang loh. Yang menang itu adalah selalu partai nasionalis. Belum pernah menang itu belum pernah. Paling yang nomor 2, nomor 3 gitu Pak Wid. Apalagi ya. Jadi belum pernah menang. Menang total itu belum pernah. Selalu partai nasionalis, gabungan dari beberapa partai gitu. Nah ini kan menunjukkan ambigu dalam Islam. Mungkin kalau misalnya dulu disadari kesadaran politik warga negara itu masih belum gitu misalnya. Tapi kan semakin ke sini sudah semakin iya. Nah sekarang apalagi di zaman sekarang ini. Coba, mana ada? Partai Islam dapat nomor berapa biasanya? Ini kan menunjukkan itu. Maka sebenarnya bukan salah pemerintah atau salah warga negara. Ya salah umat Islam sendiri. Kenapa ya? Karena kita belum Islam gitu aja. Islamnya masih kebanyakan Islam yang KTP. Islam yang masih di bibir. Itulah kenapa dalam surat Al-Hujurat ayat 14 yang kemarin kita pelajari. Jangankan sekarang, di masa Rasulullah Muhammad SAW saja, ada orang yang baru Islam-Islaman. Imannya belum masuk ke hati. Itu Al-Hujurat itu. Ayat 14 itu. Jadi, nah selanjutnya itu, jika pun diterapkan, misalnya sepakat umat Islam diterapkan gitu, tentang hukum itu. Siapa yang bertanggung jawab? Kan yang harus melaksanakan itu kan qadhi atau pemerintah yang sah gitu kan. Nah, pemerintah yang sah itu sudah belum berani bertanggung jawab. Kalau dulu Nabi Muhammad misalnya merajam orang yang berzina, itu kan sudah pasti tanggung jawab bahwa orang yang berzina itu tidak akan disiksa di akhirat karena sudah dapat kompensasi di dunia. Orang yang dipotong tangan karena mencuri, siapa yang berani bertanggung jawab yang memotong itu nanti di akhirat tidak lagi tangan yang dipotong itu dapat siksa. Ini kan tanggung jawab tidak hanya tanggung jawab hukum, tapi tanggung jawab akidah, keakhiratan di sana. Nah ini yang perlu kita telisik kembali sehingga kita tidak hanya apa ya, kenapa kita tidak melakukan syariat Islam? Siapkah umat Islam dan maukah umat Islam? Pertanyaannya gitu. Kadang nggak mau itu. Ya itu jadi itu menjadi satu pertimbangan. Kenapa sampai hari ini tidak? Itu sebenarnya bukan salah siapa-siapa ya, karena umat Islam sendiri yang kayaknya not ready gitu. Saya rasa itu, monggo ada lagi. Oke, saya rasa cukup ya. Jadi kajian kita pada pagi hari ini intinya adalah bagaimana sekarang gimana? Ayo kita mulai mendidik
mulai dari lingkungan kita yang paling kecil sekarang. Dengan cara ya seperti ini. Kita mantapkan akidah kita mantapkan betul pemahaman kita terhadap hukum-hukum Allah, mulai dari hukum yang paling sederhana seperti membuka baju, masuk rumah, salam, sampai kemudian cara mendidik anak, hal gitu dulu. Hukum Islam itu kan nggak hanya hukum tentang potong tangan, rajam maupun kisos. Hukum Islam itu kan banyak. Nah, kadang-kadang orang berpikir cenderung terhadap hukum-hukum yang kenapa nggak potong tangan dan lain sebagainya gitu. Padahal misalnya masuk rumah aja lupa pakai kaki kanan. Nah ini yang kita mulai dari yang kecil sampai kemudian yang besar. Saya rasa itu mudah-mudahan semakin hari kita dimampukan Allah untuk semakin istiqomah dalam kebenaran, dijaga dari serangan dajjal dan diselamatkan dunia akhirat di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا الشر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى استغفرك واتوب اليك اللهم ادفعنا البلاء والوباء بدل حسدنا ونجنا من شر الشيطان ربنا نجنا ولنا اسكبنا من قوم ربنا من فاكتبنا مع شاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا وافتح لنا باب رحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بيدك القدر المنتهى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أعوذ بالله من شر البلاء والقدر الشقاء والسقوط والشماتة والأعداء ومن تقبل ذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن